Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua mengadakan acara peringatan 1000 hari meninggalnya orang tua. Kalau saya sebagai anak ikut menghadiri, apakah itu termasuk dosa besar? Tidak kita katakan dosa besar, tetapi begini Bapak Ibu sekalian. Ibadah itu ada tuntunannya. Ya. Kita punya Islam ini sudah sempurna. Al-Quran sudah lengkap, sunnah-sunnah Nabi sudah lengkap. Yang kita kerjakan yang ada panduannya saja. Tidak usah ditambah-tambah. Acara kematian, kalau ada orang mati, maka dianjurkan bertakziah selama 3 hari. Bertakziah, apa itu takziah? Meringankan kesedihan keluarga mayit. Kesedihan mereka, keluarga mayit. Jangan difahami ya, kalau orang takziah untuk mayit. Kenapa banyak orang kalau lagi takziah ibu-ibu sekalian baca yasin, baca tahlilan. Kenapa mereka baca itu di acara kematian? Karena mereka anggap ini untuk orang matinya. Ini pemahaman yang keliru. Takziah itu artinya meringankan kesedihan orang yang sedang ditinggal mati, keluarganya, kan gitu. Jadi kita disunnahkan bawa makanan. Waktu Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib meninggal di perang Mu'tah mati syahid, maka Nabi SAW berkata kepada penduduk Madinah, ya, buatkanlah makanan dan minuman untuk keluarganya Ja'far. Bukan Ja'far, Ja'far sudah mati. Yang mati ini setiap saat kita doain, bukan di hari itu. Ini 3 hari ini kita datang ke rumah orang yang sedang bersedih untuk keluarganya yang sedang sedih. Buatkanlah makanan dan minuman untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Kita disuruh bawa makanan, bawa minuman, kemudian datang selama 3 hari dan menyabarkan, mendoakan. Di antara doa Nabi SAW, A'zamallahu ajrakum, semoga Allah melipat gandakan pahala kalian. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia, dibacain buat mereka. Sabarin, doain gitu kan. Inna lillahi ma'akhad, walillahi ma'a'ta, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Sesungguhnya milik Allah yang dia kasih, milik Allah yang dia ambil, dan semua berjalan sesuai dengan takdirnya. Sabarin, sabar ya gitu. Kakak saya beberapa tahun lalu anaknya meninggal dunia. Anaknya satu-satunya anak laki-laki. Anak ini sehat, habis asar, nggak ada apa-apa. Masih makan pisang goreng, masih minum teh hangat gitu. Kakak saya ini ibunya masih minta tolong antar ke tempat kursus adik perempuannya di kota Makassar kebetulan. Pada saat itu tiba-tiba jam habis maghrib dia pulang habis antar ibunya, temannya telepon dari Bali minta dijemput di bandara Makassar, dia keluar pintu tol ditabrak mobil truk mati. Meninggal, nggak sakit, nggak apa ini. Nggak ada sama sekali apa-apa, tadi masih antar ibunya, jam 12 malam baru ketahuan. Itu pun yang tahu kebetulan adik saya laki-laki, jadi pamannya anak ini ya. Itu dari celananya, kok celananya kayak dia, ada dicari di rumah sakit, cari di mana-mana ditemukan. Itu darah semua. Yang jelas, pagi-pagi habis subuh saya ditelepon, ini kakak saya yang laki-laki sudah nangis-nangis, kali cepat segera datang ke Makassar. Kenapa? Ini ponakan kita meninggal. Saya beli pesawat pertama, tiket pesawat pertama Garuda, kemudian saya berangkat pagi ke sana, tiba di sana, semua keluarga bilang, ini kakak kamu sudah nggak ada yang bisa hadapin. Dari malam pingsan terus nih, bangun pingsan, nggak mau makan, nggak mau minum. Ini masalah, nanti sakit juga dia. Gimana caranya? Saya datang dekatnya lalu saya dudukin. Kak duduk sebentar, dia duduk. Setelah saya salaman lalu saya bilang, Hamdi, namanya anak ini Hamdi. Hamdi ini tidak hilang. Tidak hilang, saya bilang. Hamdi ini kita sebagai orang beriman tahu, pindah alam ke alam akhirat. Akhirat itu abadi. Dia sedang mendahului kita ke sana. Untuk apa kakak sedih? Jelas-jelas dia cuma pindah. Dia bangun dari tempat itu dan dia bilang, memang benar Hamdi gak hilang. Saya bilang gak hilang. Orang beriman yakin, mati itu sebuah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi. Jadi gak usah sedih dengan mati. Memang mati itu harus dilalui proses. Bukan cuma manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua mati. Gitu kan? Mati itu sebuah pintu, kalau kita masuk kita akan menuju ke rumah abadi kita. Cuman di sana ada surga atau neraka, baik atau buruk gitu kan. Penentuannya sekarang. Jadi jangan anggap anak ini hilang. Yang penting, seperti ibaratnya saya bilang sama kakak saya, seperti saya sama kakak mau ke Surabaya nih dari Makassar. Kebetulan tiketnya Hamdi jam 9 pagi, saya sama kakak jam 3 sore. Kita akan ketemu kok di sana. Yang penting tiketnya sama, iman dan amal saleh. Kalau sama ketemu di sana, gak usah khawatir. Orang tua kita yang meninggal, anak kita yang meninggal, suami istri yang meninggal, tidak ada masalah. Orang mukmin tahu. Rukun iman kita itu kan.
Rukun iman itu ada 6, diantaranya iman kepada hari kiamat, kematiannya, alam barzahnya, hisabnya, surga nerakanya, panjang lebar itu. Kalau ibu-ibu ikutin ceramah saya di YouTube, Kitab Minhajul Muslim, tulis saja tanda-tanda hari kiamat. Atau tentang surga dan neraka, ada panjang lebar saya ceritain masalah itu. Jadi kita harus paham tentang poin-poin seperti ini. Kalau orang meninggal, ya yang kita lakukan adalah kita bertakziah kepada mereka, keluarganya. Sementara si mayit, ya, itu 3 hari maksimal ya, Nabi kerjakan 3 hari. Jadi nggak ada hari ke-7, hari ke-1000, hari ke-40, ini nggak ada semua. Ini mengikuti acaranya orang-orang Nasrani. Ada ibu-ibu di sini mungkin pernah mu'alaf dari Nasrani, pasti tahu, gitu kan? Pasti tahu. Jadi saya tahu betul karena kebetulan istri saya mu'alaf, non Muslim, tadinya Nasrani masuk Islam. Kemudian di acara keluarganya di daerah Manado itu luar biasa kalau kematian. Hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-1000 mereka main gaple di situ, mereka makan, mereka semua pesta-pestaan. Orang Islam nggak ada hubungannya dengan itu. Nggak ada hubungannya sama sekali, kita nggak ada hubungannya, kita punya syariat sendiri. Takziah 3 hari maksimal. Dan sabarin, bawain makanan, pulang. Jangan duduk di situ. Gak usah lama-lama. Nabi SAW dalam 1 hari bisa datang sampai 3-4 kali ke rumah orang yang sedang bersedih. Baik. Untuk si mayit, apa yang kita lakukan? Perbanyak amal buat dia. Beristighfar untuknya. Dan itu setiap saat. Selama kita hidup, kita selalu beristighfar untuk dia. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Jadikan kuburannya taman dari taman surga. Terus bersedekah buat dia. Ada masjid lagi dibangun, kita sumbang atas nama si mayit, itu boleh, nggak masalah. Sumbangkan Quran di masjid atas nama dia, ya. Apapun yang bersifat amal jariah, pembangunan jalan lah, penggalian sumur lah, apa saja yang bisa jadi kebaikan buat dia. Dan masuk dalamnya juga haji dan umroh. Karena pernah memang ada ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, ayah saya sudah meninggal. Yang satu bilang ayah saya sudah lumpuh total, gak bisa lagi safar, tapi belum pernah haji dan umroh, bisa saya haji umrohkan? Kata Nabi SAW, haji dan umrohkan lah. Jadi boleh dihajikan dan diumrohkan, gitu kan? Di yayasan saya misalnya, saya buat program, setiap tahun tuh banyak sekali jemaah yang ikut. Untuk haji itu $1.500, 1.500 US. Nanti kami kasih ke mahasiswa-mahasiswa di sana, mahasiswa kita Indonesia yang di Madinah, kasih mereka, nanti mereka hajikan. Ya. Gitu kan? Kalau umroh itu kalau tidak salah ya sekitar $300. Jadi ibu-ibu biar tidak mampu untuk umrohkan hajikan orang tua, bisa melalui orang-orang ini gitu. Bisa kita pakai tenaga-tenaga mereka asal orang terpercaya. Nah, banyak juga ini orang-orang kita karena pas masuk di hotel di Mekah, apalagi kalau yang ikut pemerintah ya, kalau ONH Plus biasanya dijaga tuh. Kalau yang ikut pemerintah ini karena buildingnya terbuka, banyak orang Bangladesh, banyak orang India masuk nawar-nawarin badal haji. 1 kali haji 50 real. Ini nggak benar, ini nggak ada 50 real. Bagaimana caranya haji 50 real? Dia kumpul sampai 100 orang tuh. 1 kali haji 100 orang, gimana caranya? 1 haji 1 orang, nggak bisa. Gitu kan? Belum biaya kemah, belum transportasi, belum segala macam. Nah ini termasuk bisa untuk orang meninggal. Jadi didoakan setiap saat, selalu sedekah jariahkan buat dia, sedekah buat dia perbanyak. Kemudian juga kita haji dan umrohkan buat dia. Ini yang boleh. Jadi kita harus bedain ya, syariat kita jelas kok. Gak ada sesuatu yang keliru. Jadi perayaan hari 1000 mati ini tidak pernah ada. Setiap hari kita ingat dia, bukan hari ke-1000. Setiap hari kita sedekah, setiap hari kita doain, setiap detik kita doain. Ingat ibu kita langsung, ya Allah ampuni rahmati. Ingat ayah kita, ya Allah ampuni dan rahmati. Setiap saat anak kah, saudara kah, setiap saat kita doakan. Karena tradisi seperti ini adalah tradisi orang non muslim yang ditarik ke Islam. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح